usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Elfandari, pendamping dari Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan membawakan sesi tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha keluarga. Dan pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang memulai usaha, di mana memulai usaha harus ada yang perlu diperhatikan, yaitu mulai dari perencanaan usaha, apa yang akan kita jual, juga memperhatikan modal serta keuntungan dan juga promosi serta apa yang akan dicapai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan berkumpul di pertemuan bulan 11. Terima kasih atas waktunya. Di sini langsung saja ya. Kali ini saya akan membawakan tentang modul yang sama, yaitu tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, sebelumnya sehat Bu? Ada yang nggak sehat? Ada. Siapa Bu? Sakit apa Bu? Saya kena diabetes, paru-paru udah semua. Gula punya. Kemarin rapat kan nggak pergi, nggak datang. Aku bilang sama Anya, jadi Tapi masih jalan kontrol. masih tetap. Jadi tengok, makasih saya walaupun dalam keadaan sakit masih ikut hadir menjalankan kewajiban ibu-ibu sebagai peserta PKH. Nah, kalau bulan lalu siapa yang masih ingat kita membahas tentang apa? Masalah cermat, utang dan menabung. Cermat, berhutang dan menabung. Apa yang ibu ingat tentang cermat, berhutang dan menabung? Kalau utang, mau mikir dulu bisa bayar atau enggak. Kalau menabung perlu sedikit walaupun bisa nambah modal. Ya. Ada yang banyak hutang di sini Bu? Kali ini saya akan mensosialisasikan tentang memulai usaha. Jadi tadi Ibu bilang bahwa kalau misalnya kita menabung, kita bisa tabungan itu walaupun sedikit, 2.000 per hari, 3.000 atau berapapun itu bisa menjadi apa Bu? Modal tambahan usaha. Jadi kali ini saya akan mensosialisasikan bagaimana memulai usaha. Jadi sebelum kita memulai usaha, itu kita harus punya perencanaan usaha. Jadi perencanaannya itu berupa ide apa yang kita punya untuk usaha yang akan kita ciptakan. Jadi ibu-ibu di sini kira-kira ada nggak yang punya ide atau punya kepikiran untuk memulai usaha tapi masih ragu gitu? Modalnya yang ragu. Modalnya yang ragu, oke. Udah masuk modal gitu ya Bu ya. Kalau kita lihat di wilayah kita ini kira-kira jenis usaha apa yang bisa maju? Ada juga Bu, usaha istilahnya kalau sekarang itu door sendiri itu udah mulai maju, buka air isi ulang, Air isi ulang kayak air masak, air matang, gitu ya. itu sekarang udah mulai maju. Jadi iya Bu, kalau kita udah tahu ini ide apa yang mau kita buat, kita pasti menjalankan usaha itu dengan senang hati dan
tidak apa ya kalau istilahnya kalau di sini kita anget-anget Ayam. Tidak jadi ragu. tidak ragu-ragu. Jadi kita perlu memperhatikan apa aja yang menjadi potensi di lingkungan kita. Contohnya kayak dibilang Bu Yatmi kalau sekarang itu lagi naik daun itu tentang air mateng ya, air mateng. Memang bagus ya Bu karena dia langsung dimasak ya, langsung dimasak dengan air mendidih dan steril gitu kan daripada air-air galon. Nah gitu. Terus selain itu kita juga harus memperhatikan modal. Kalau modal ini menurut ibu-ibu bisa kita dapat dari mana? Meminjam. Minjam ya. Minjam. Terus Bu minjam aja Bu. Ya minjam lah supaya kalau kita membayar disisihkan sedikit untuk menabung. Modal utamanya berarti dari kelompok ini meminjam ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Ya, walaupun modalnya dari meminjam, tapi tetap ingat cermat meminjam. Artinya sebelum kita meminjam harus diperhatikan dan direncanakan. Kita harus tahu digunakan untuk apa, bayarnya kemana bisa nggak gitu ya. Jadi selain meminjam, modal juga bisa kita dapat dari menabung ya Bu ya. Artinya yang seperti saya bilang, Ibu kan dapat bantuan nih. Misalnya kalau dia bantuan ini kan Bu nggak sepenuhnya itu pengeluaran anak sekolah kita ditanggung dari bantuan PKH ini. Kalau kita harapkan dari PKH ini kan nggak cukup, ya kan Bu? Artinya pengeluaran untuk sekolah anak, kebutuhan ibu itu merupakan kewajiban ibu sebagai orang tua dan suami sebagai orang tua. Artinya bantuan ini kan hanya bersifat membantu ya Bu ya. Jadi misalnya nih dari bulan tahap ini ibu dapat bantuan, ternyata ibu ada rezeki lebih karena menabung itu, jadi terpenuhi semua kebutuhan anak sekolah ibu. Jadi bantuan PKH ini masih bukan utuh lah dibilang, pasti adalah pakai masih tersisa gitu. Itu bisa dijadikan juga modal untuk memulai usaha kecil-kecilan. Jadi apa yang didapat ketika kita memulai usaha Bu, kira-kira apa? Kita punya usaha pasti akan membantu perekonomian keluarga. Nah kali ini Bu kita akan melihat video pendek terkait memulai usaha. Ibu-ibu perhatikan ya Bu.